Nah, tapi ini sekarang Bapa ini adalah Allah, Putra adalah Allah, Roh Kudus juga adalah Allah. Berarti Allahnya ada berapa? Satu. Oh, satu. Dari denom yang lain, kenapa ya yang justru Advent ini masih sebagian menjalankan perintah Torah, ajaran yang Yesus lakukan, terus malah dikatain bidatnya bidat parah gitu loh. Kenapa itu? Ya namanya manusia kan, kadang-kadang tahu sejarahnya, kadang-kadang nggak tahu sejarahnya, kadang-kadang dia mengikuti tafsiran-tafsiran gitu. Berarti dia mengikuti apa yang dikatakan Yesus dibanding dengan yang dikatakan Paulus dibanding dengan yang diajarkan Yesus ya. Karena kalau kita dengar ucapan Yesus kan dia itu turun itu bukan untuk meniadakan hukum Torah ya, termasuk salah satunya Sabat, tapi untuk menggenapinya gitu kan. Ya Paulus juga mengingat hari Sabat, bukan hari Minggu. Paulus justru meniadakan hari Sabat. Tidak. Justru Sabat itu kan yang melakukan Sabat itu ya itu yang ada di bawah kutuk kan? Bukan, itu salah pengertian, Bu. Gini, artinya itu di bawah kutuk artinya barang siapa yang hanya mempercayai hukum, tidak mempercayai Yesus, berarti hukum itu menjadi kutuk baginya. Soalnya hukum 100% nggak bisa orang lakukan, nggak bisa dilakukan orang hukum. Pasti berbohong. Kalau yang dikatakan di Efesus kan Paulus mengatakan dengan matinya Yesus itu artinya ajaran Yesus udah ikut mati juga, udah ikut tidak berlaku juga, gimana tuh? Bukan, artinya percuma Yesus mati kalau memang tidak mengimani dia, hanya mengimani perjanjian lama, itu maksudnya. Jadi sebaliknya, apabila beriman kepada Yesus, sudah otomatis melakukan perintah Tuhan gitu. Ada sebagian kan, dia masih menekuni perjanjian lama semua. Contohnya, ya kurban-kurban, harus ada korban. Nah, jadi percuma Yesus korban kalau memang dia masih mempercayai kurban daripada hewan, sedangkan kurban hewan itu adalah lambang. Jadi yang sebenarnya adalah kurban Yesus itu. Masih banyak hukum-hukum yang dari ajaran Musa atau yang diterima oleh Musa dari Tuhan yang masih dibawakan orang sampai sekarang ini, gitu. Apalagi kalau ajaran ini ya, Yesus kan Yahudi. Yang dikatakan kurban itu bukan mengorbankan darah manusia, apalagi darah yang disebut Tuhan. Korbanot itu adalah darah hewan. Seperti halnya Idul Adha di dalam ini kan korbanot ini salah satu penebusan dosa. Kalau di Yahudi itu kan ada 4, tesufah, tefilah, korbanot, dan sedekah. Ya kan penebusan dosa itu. Nah ini korbanot ini bukan penebusan dosa itu bukan menumpahkan darah Tuhan, tapi darah binatang. Justru kalau yang identik dengan sudah darah manusia, jangankan darah Tuhan, darah manusia saja, itu adalah tradisi daripada pagan. Definisinya gini, Bu. Yang berdosa kan manusia, bukan hewan. Kalau hewan yang berdosa, hewanlah yang dikorbankan. Tapi ini manusia yang berdosa. Karena Tuhan mempunyai komitmen, upah dosa adalah maut. Setiap yang berdosa adalah mati. Jadi tidak mau Tuhan semua manusia ciptaannya itu mati. Makanya dia rela datang ke dunia ini, firman-Nya diubah menjadi manusia untuk dikorbankan. Gitu. Dia rela. Nah. Kita berbicara logika.
Yesus itu pada saat disalib, apakah dia rela ataukah itu keikhlasan dia? Karena kalau kita berbicara tentang penyaliban, itu bukan misi Yesus penebusan dosa, Pak. Yesus itu disalib, itu dihukum salib itu karena Yesus ini dianggap melakukan penghujatan terhadap Allah, terhadap Hashem. Jadi sebetulnya tidak ada, kalau Yesus tahu umpamanya ya, Yesus tahu dengan ikhlas dia turun untuk menebus dosa manusia dengan cara mati di kayu salib. Yesus tidak seharusnya dia merasa takut karena udah ikhlas. Kemudian Yesus tidak mesti harus bersembunyi di Taman Getsemani minta penjagaan daripada murid-muridnya. Ya kan? Yesus tidak perlu berteriak Eloi Eloi lama sabachthani karena dia udah tahu kalau ikhlas seperti itu. Memang tidak banyak dan tidak ada, jarang hanya Advent yang mengetahui ini, karena kami sudah dikasih nubuatan bahwa ketika Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus bermusyawarah untuk menciptakan manusia itu, ya, mereka katakan apabila nanti ini manusia berdosa, siapa yang menebus? Saya, kata firman itu juga Yesus itu sendiri. Makanya sebelum manusia diciptakan, dia sudah mempunyai komitmen bahwa dia akan menebus manusia dari dosa. Nah, terjadilah penciptaan. Setelah terjadi penciptaan, ketika menciptakan manusia itu tidak diikut sertakan bintang timur atau Lucifer atau iblis. Karena ada ayatnya enggak, Pak, ini sebentar. Ada ayatnya enggak, Kang? Karena tadi kan Kang Antoni bilang pada saat Bapa, Putra dan Roh Kudus itu berdiskusi kan, musyawarah. Iya, bermusyawarah. Nah, itu ada nggak ayat tentang makanya Bapak, ini di Alkitab nggak ada, tapi ada di Ellen G. White ada tertulis. Oh, jadi cerita itu ya? Bukan cerita, Ellen G. White diilhami oleh Allah. Diterangkan. Jadi Alkitab itu banyak yang orang tidak mengerti tentang Alkitab. Jadi di dalam buku Ellen G. White, Roh Nubuat, itu sudah di situ lengkap semua diterangkan. Jadi diskusinya semacam apa? Karena kan kalau kita melihat dari perisai Trinitas, orang-orang Trinitas selalu mengatakan Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah tiga pribadi tapi satu hakikat. Nah ini satu hakikat tapi mereka melakukan musyawarah, gimana itu? Ya pasti ada perencanaan. Ada perencanaan. Jadi seperti Ibu Umi tadi malam saya dengar bertanya, tidak ada di perjanjian lama Trinitas itu. Ada. Di dalam Kejadian, coba nanti dibaca Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 dan Kejadian 18 ayat 1 dan 2. Itu tentang penciptaan bumi kan? Ya. Di situ sudah ada firman, maka berfirmanlah Allah. Allah itu Allah Bapa. Jadi ketiga-tiganya itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kalau yang didefinisikan Tuhan hanya Yesus. Tuhan Yesus. Jadi kalau ini Pak, tadi kan waktu Umi tanya ke Kang Antoni ada nggak dalilnya begitu kan? Tapi dalil yang mana? Ya dalil tentang bahwa Yesus yang menerima, dia yang akan dalam musyawarah itu si firman itu. Iya, Roh Nubuat di dalam Ellen G. White. Coba nanti kalau ada Advent yang jual buku, tanyain mana buku Ellen G. White gitu. Nanti dikasih tahu semua buku, ada buku-buku situ. Jadi yang menerangkan Alkitab itu. Ellen G. White itu pendiri Advent ya? Ellen G. White itu yang diilhami orang Amerika pergi ke Australia. Ya udah. Lanjut. Ya. Jadi dia diilhami oleh Roh Kudus untuk menerangi semua isi Alkitab itu. Banyak orang yang tidak mengerti tentang Alkitab. Kalau tidak diilhami oleh Roh Kudus dan diberikan roh nubuat melalui Ellen G. White. Makanya Advent ini banyak pengetahuannya, cuman kadang-kadang nggak berani mengungkapkan itu, hanya itu aja. Kalau di dalam Islam sebetulnya semacam perjanjian itu ada juga, tapi tidak hanya dengan Yesus. Bahkan bisa digedein dikit suaranya, deketin. Halo. Cek. Masih kecil? Suaranya masih cukup kecil? Lah, apa-apa cukup.
Jadi gini, Kang Antoni ya, kalau di dalam Islam itu ada mengenai masalah perjanjian itu, tapi tidak dikatakan hanya dengan Nabi Isa saja, tetapi dengan semua ya, semua makhluk itu Allah itu mengadakan perjanjian. Ini ada dalilnya, itu ada di Quran surat Al-Hadid ayat ke-8 ya. Jadi kalau kita mungkin kalau di dalam kekristenan ini tidak dijelaskan, tidak diajarkan. Kalau di dalam Islam ada tentang fase kehidupan manusia. Yang pertama kehidupan manusia itu berawal dari alam ruh, kemudian masuk ke dalam alam rahim. Nah, di usia 120 hari Allah itu mengadakan perjanjian dengan manusia. Jadi ini dicatat di dalam Quran surat Al-Hadid ayat ke-8 ya, ini mengenai perjanjian manusia. Sejatinya manusia ini mengadakan perjanjian gitu loh dengan Allah. Nah, seperti itu. Isi perjanjian itu ya kurang lebih, jika manusia ini menyanggupi, maka ia akan lahir dan hidup di dunia. Akan tetapi kalau misalkan dia tidak menyanggupi perjanjian dengan Allah itu, maka Allah ini tidak akan mentakdirkan manusia itu untuk hidup, janin itu untuk hidup. Ini disebutkan dalam Quran surat Al-Hadid ayat 8 ya. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, kepada Rasul-Nya yang menyuruh kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu, dan sesungguhnya Dia Allah telah mengambil perjanjian jika kamu adalah orang yang beriman. Nah, seperti itu. Jadi pada saat di dalam kandungan di usia 120 hari, pada saat sebelum Allah meniupkan ruhnya ke janin, ya ke janin yang ada. Makanya kenapa kalau misalkan di dalam kedokteran itu di usia 120 hari atau 3 bulan ya, di usia 3 bulan itu mulai ada pergerakan, karena itu Allah telah mengadakan perjanjian. Kemudian setelah mengadakan perjanjian itu Allah meniupkan ruhnya, sehingga kehidupan itu sudah dimulai. Jadi kembali yang ditiupkan ruh Allah itu bukan hanya Nabi Isa atau Yesus, tetapi semua makhluk juga setelah mengadakan perjanjian itu tentang ketaatan dia kepada Allah. Jika menyanggupi, baru Allah itu akan meniupkan ruhnya. Makanya ada juga ya semacam ini, wallahu alam bisawab, semacam ada kejadian misalkan keguguran gitu sebelum usia 3 bulan atau 120 hari. Ini bisa terjadi karena ya tentang perjanjian itu ada yang menyanggupi perjanjian itu dan ada yang tidak. Makanya jika calon manusia ini atau janin ini siap dan menerima janji itu, maka Allah akan meniupkan, menjadikan janin itu hidup. Jika tidak, ya Allah tidak akan memberikan kehidupan. Seperti itu. Jadi mengenai perjanjian tentang ini memang sudah ada, tapi tidak hanya dengan Isa alaihissalam, begitu. Memang kalau kita artikan paham Muslim atau Islam beda dengan paham Kristen. Betul. Kalau sama bukan Kristen, namanya Islam juga. Soalnya maksudnya perjanjian apa, sedangkan bayi dalam janin dalam apa belum bisa ngomong, belum bisa berpikir, belum bisa apa-apa. Jadi gimana perjanjiannya, gimana maksudnya? Itu kuasa Allah. Ini makanya kalau kita berbicara tentang kemahaan Allah, itu tidak bisa dijangkau dengan pikiran kita sebagai manusia. Jangankan kemahakuasaan Allah, umat Islam itu membayangkan wujud Allah itu sudah sesuatu hal yang dilarang. Tidak diperkenankan manusia ini membayangkan bagaimana wujud Allah. Seperti itu. Apalagi dengan kemahaannya. Kalau misalkan Kang Antoni berbicara bagaimana mengadakan perjanjian, ya kan? Sementara janin itu belum bisa berpikir, belum bisa bicara. Nah, sebelum itu pun manusia ada di fase pertama dulu di alam ruh. Bagaimana alam ruh kan belum masuk, jangankan menjadi terlahir ke dunia menjadi manusia, masuk ke alam janin saja belum. Jadi gimana cara dia berjanji? Gimana? Tadi Umi sudah katakan, jadi semacam perjanjian itu kan tidak bisa dijangkau dengan akal atau pikiran manusia, Pak. Karena ini adalah kemahakuasaan Allah. Ya kan? Harus kita bisa jawab, soalnya yang berjanji itu kan Allah dengan manusia. Jadi manusianya harus tahu gimana, soalnya istilahnya belum balik akal. Nggak bisa, kalau balik Pak. akal Sesuatu dia yang berkaitan, dia mengerti tentang kehidupan dan hidup gitu. Semua yang berkaitan dengan zat Allah atau apa yang menjadi kuasa Allah itu manusia tidak bisa mengandai-andaikan. Ya kan? Contohnya begini. Yesus dikatakan ada sebelum Ibrahim terlahir.
sebelum Ibrahim terlahir. Padahal Yesus itu lahirnya jauh setelah Nabi Ibrahim. Bahkan 6,5 abad setelah Yesaya, setelah Yeremia. Bagaimana ini menjelaskannya kalau misalkan teman-teman Kristen percaya dengan dalil itu, Yesus ini ada sebelum Nabi Ibrahim diciptakan. Padahal pada faktanya Yesus itu dilahirkan tahun berapa gitu. Nah seperti itu, bisa nggak? Secara fisik manusianya memang belum lahir dia, tetapi secara rohnya udah jauh-jauh sebelumnya udah ada roh Allah. Makanya kenapa manusia pun begitu, sebelum manusia terlahir. Ini kalau terlahir itu ada di fase ketiga, Bro Antoni. Karena fase pertama adalah alam ruh, fase kedua alam rahim, fase ketiga baru terlahir ke alam dunia. Nah, Yesus ada sebelum Ibrahim dilahirkan itu di fasenya di mana? Di fase yang pertama, di alam ruh. Itu sebelum Yesus nanti masuk alam janin, sebelum Yesus masuk ke terlahir ke alam dunia. Apa bedanya dengan seperti itu? Kalaupun misalkan Umi mengatakan bagaimana manusia bisa mengadakan perjanjian, kalau Umi tanya bagaimana, Yesus bisa mengatakan aku ada sebelum Abraham ini diciptakan. Ya kurang lebih kayak begitu. Ini adalah alam ruh. Alam ruh ini tidak mungkin dijangkau oleh akal manusia, oleh pikiran manusia. Jadi begitu. Tidak boleh manusia memaksakan kehendaknya sendiri akan kehendak Allah, akan kuasa Allah. Kemahaan Allah kemudian kita sendiri nggak bisa. Manusia harus tahu nggak bisa kayak begitu. Roh manusia dengan roh Allah jauh berbeda. Yesus roh Allah apa? adalah roh pencipta. Roh manusia adalah roh yang diciptakan. Jadi kalau roh Allah wajar dia tahu segala-galanya, tahu. Kang Antoni, Yesus ini diciptakan atau pencipta? Pencipta. Kata siapa? Di mana ayatnya Yesus pencipta? Pada mulanya Allah menciptakan, pencipta. Berfirmanlah Allah. Firman itu kan Yesus. Iya, berarti Yesus diciptakan kan? Bukan. Sebentar. Pencipta. Yang pencipta itu Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah perkataan Allah. Makanya saya katakan tadi Allah itu Trinitas. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ketiga-tiganya adalah Allah. Aduh. Gini bro, sekarang dari gini aja. Oke lah, Umi mau ikutin ya. Walaupun ini adalah ayat sisipan. Walaupun ini adalah ayat palsu gitulah ya kalau dibilangnya. Pada mulanya bukan adalah palsu, memang itu difirmankan oleh Tuhan. Ya, sebentar Umi baca dulu ya. Umi sebutkan dulu. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah perkataan Allah. Ya, pada mulanya adalah kemudian firman itu bersama-sama dengan Allah. Perkataan Allah itu pasti akan bersama-sama dengan Allah. Iya. Makanya kenapa Yesus dikatakan firman yang menjadi manusia? Artinya Yesus ini diciptakan daripada firman, daripada kalimatullah. Artinya Yesus diciptakan. Tidak diciptakan, tetapi keluar dari Bapa. Bukan diciptakan ya. Itu salah pengertian itu. Sekarang Umi mau tanya, Yesus menjadi manusia itu diciptakan bukan? Bukan. Terus bagaimana itu proses Yesus di dalam kandungan Maria, kemudian terakhir itu diciptakan. Bahkan dikatakan penciptaan Yesus ini layaknya sama dengan penciptaan Adam. Beda. Adam itu diciptakan dari tanah, kemudian dihembuskanlah Ruh Allah dan dikatakan kun atau dikatakan jadilah. Yang firman itu adalah kata jadilah. Maka jadilah manusia. Pada mulanya adalah firman, kemudian jadilah manusia. Makanya dikatakan Yesus itu firman yang menjadi manusia. Ini dari kitab loh, dari Bible. Yesus itu dikatakan dia adalah firman yang menjadi manusia. Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa penciptaan Yesus itu layaknya penciptaan Nabi Adam. Diciptakannya dari tanah, tapi dihembuskanlah Ruh Allah. Dihembuskan Ruh Allah, lalu kemudian Allah berkata atau berfirman, jadilah kamu manusia Yesus. Maka jadilah Yesus. Artinya Yesus ini bukan pencipta, tapi diciptakan. Wong Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa tanpa dia yang mengutus aku. Bagaimana Yesus bisa menciptakan? Wong dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Makanya saya katakan tadi dibaca dulu Kejadian 1 ayat 1 itu. Maka berfirmanlah Allah. Firman itu ya. Berfirman itu berkata, bukan berfirman itu beryesus, bukan.
Kalau misalkan Kalau- Yesus, Kalau sebentar Pak, berkata itu bukan hanya kata-kata AUE, bukan. aduh Yaitu- Kang Antoni dengerin. Sekarang aku mau tanya dulu, yang dimaksud dengan firman itu apa? Nah, Jawab aja, yang dimaksud dengan firman itu apa? Biar nggak muter-muter. harus ada keterangan supaya bisa saya jawab. Makanya Ya. Umi tanya dulu, menurut sepengetahuan Kang Antoni, yang namanya firman itu artinya apa? Isi hati Tuhan. Terus isi hati Isi Tuhan, apakah hati Tuhan diam? Jadi sebelum kita berkata-kata kan kita harus mikir dulu apa yang kita katakan. Nah, Bang Jadi Antoni pikiran berarti Allah. menyalahi Bang Antoni Kok berarti, menyalahi? karena yang dimaksud dengan firman itu adalah dabar Elohim. Tahu dabar nggak? Ya itu kan pendapat Bukan Ibu pendapat Umi, bukan pendapat. Iya, pendapat kalian. Bukan Iya, jangan pendapat saya, dipaksakan pendapat kalian dengan pendapat saya. kami. Ini dalam istilah Islam tidak ada yang namanya dabar Elohim, itu tidak ada. Ini adalah diambil daripada Torah, diambil daripada bahasa Hebrew, bahasa keagamaan orang-orang Yahudi. Makanya Umi bicara yang dikatakan firman itu apa? Kalau Umi mengatakan pendapat Umi dari secara Islam, firman itu adalah kalamullah. Tapi apa yang dikatakan Yesus, firman itu adalah dabar Elohim, menggunakan bahasa Yesus. Perkataan daripada Elohim, perkataan daripada Tuhan. Kalau diartikan ke dalam bahasa Arab, itu adalah kalamullah. Itu adalah firman. Kalau misalkan begini, di dalam Bible ini ada ayat yang mengatakan begini, Allah berfirman, maka jadilah terang. Ya kan? Kenapa itu si terang tidak dituhankan? Karena ini terang juga di dalam Bible, terang ini dikatakan dari firman juga awalnya. Allah berfirman, jadilah terang, maka jadilah terang. Kenapa ini terang? Kemudian ada lagi yang masalah rumput. Allah berfirman, maka jadilah rumput. Kenapa rumput tidak dituhankan? Karena rumput juga berasal dari firman, sama halnya seperti Yesus. Pada mulanya adalah firman. Kemudian Yesus, firman menjadi manusia. Yang lain pada awalnya adalah firman, kemudian firman menjadi terang. Pada mulanya adalah firman, kemudian firman menjadi rumput. Kalau Allah berfirman, pada mulanya adalah firman, kemudian firman menjadi cobek, maka cobek harusnya dituhankan juga dong. Begitu kan? Paham nggak? Iya. Maka berfirmanlah Allah itu istilahnya firman Allah itu Yesus. Bukan hanya Jadi Yesus, Pak. Itu Apakah, udah ada ketiga-tiganya oknum yang di situ. Bukan. Apakah Allah itu hanya berfirman mengeluarkan kata Yesus? Tidak kan? Kalau misalkan ada kalimat ini, tolong ya. Kalau firman itu artinya Yesus, tolong Kang Antoni jabarkan. Allah berfirman. Coba jabarkan kalau firman itu hanya disematkan kepada Yesus. Misalkan arti dari firman itu adalah Yesus. Sekarang Umi akan minta Bang Antoni menyebutkan Allah berfirman artinya masa Allah beryesus? Allah berfirman artinya Allah berkata. Bukan Allah beryesus, bukan. Jadi maknai pahami dulu makna daripada kata firman ini apa sih, ya kan? Firman ini apa sih? Kalau misalkan Kang Antoni mengatakan firman ini adalah Yesus. Bukan. Firman ini menjadi Yesus, maka firman itu menjadi Yesus. Yesus itu adalah firman yang hidup. Perkataan Allah yang kemudian hidup menjadi Yesus. Begitu kan? Apakah Umi berawal dari firman? Dari firman awalnya? Sama. Umi sama Yesus sama. Pada mulanya adalah Umi juga firman. Kemudian kata Allah, jadilah kamu Umi manusia. Maka jadilah Umi. Seperti halnya pada saat Allah berfirman, jadilah terang, maka jadilah terang. Pada saat Allah berfirman, jadilah Yesus, maka jadilah Yesus. Jadi Allah itu tidak hanya berfirman atau tidak mengeluarkan dawarnya hanya Yesus, kayak gitu. Enggak gitu. Bahkan bumi ini diciptakan awalnya dari firman. Lihat di kitab Kejadian. Apakah kalau misalkan pada saat penciptaan bumi di kitab Kejadian, di sana dikatakan bumi ini diciptakan awalnya dari firman. Apakah bumi ini diciptakan dari Yesus? Kan bukan. Kalau Yesus ini pencipta, tolong tunjukkan satu saja yang diciptakan oleh Yesus apa?
Yes, itu semua alam semesta ini diciptakan oleh Yesus. Mana dalilnya kalau seluruh alam semesta ini diciptakan oleh Yesus? Itu baca Kejadian 1. Kejadian 1 bukan Yesus. Di sana yang sedang berbicara adalah Allah. Yang pencipta itu adalah Allah. Bagaimana bisa? Kan sudah saya katakan tadi, ketiga oknum itu adalah Allah, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Oke, Gitu. Pak, Bang Handi bisa nggak tolong share screen Perisai Trinitas? Tolong Bang Antoni jelasin masalah Perisai Trinitas. Bang Handi boleh nggak? Apa itu? Perisai Trinitas. Bentar. Share screen. Terus kalau Umi minta dijelasin Perisai Trinitas, Kang Antoni bingung sendiri loh. Ini. Yang mana yang mau dipakai? Yang itu aja yang pertama tuh yang berbahasa Indonesia. Gedein. Ya udah, itu udah kelihatan. Gedein Kang. Bang. Itu udah ada kelihatan. Enggak, satu aja biar ini digedein. Ini. Klik aja itu. Nah. Loh, enggak nongol. Aduh. Enggak nongol, tunggu. Ini. Kang Antoni tolong jelasin Kang Antoni ini maksud dari Perisai Trinitas. Yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi semuanya Allah. Jadi ada 3 Allahnya gitu. Bukan 3. Jadi gini. Itu kan segitiga. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Enggak, coba Umi bacakan dulu ya. Bapak itu bukan putra. Ya, benar. Putra itu bukan Roh Kudus. Benar. Roh Kudus itu bukan Bapak. Berarti di sini ada 3 oknum ya. Bukan, iya 3 oknum, benar. Ya, sebentar. Kemudian di sini dikatakan Roh Kudus adalah Tuhan. Ya. Putra adalah Tuhan. Allah, bukan Tuhan. Allah. Ya, sama aja lah Allah sama Tuhan. Beda. Makanya pengertian Allah dengan Tuhan ya beda. Sebentar. Pada umumnya, kalau disebut Tuhan adalah hanya Tuhan Yesus Kristus. Ya sebentar Kang Antoni, ini buatan Kristen loh, jangan nyalahin kita. Ini Kristen yang buat ya, ini karena Perisai Trinitas. Nah sekarang begini, oke lah kita anggap Allah. Roh Kudus bukan Allah. Roh Kudus adalah Allah. Putra juga adalah Allah. Bapa juga adalah Allah. Ini tidak bisa disangka tiga oknum ini adalah Allah. Terus? Nah, ya berarti Allahnya itu 3. Iya, bukan 3 Allah, 3 oknum, 1 hakikat. Betul, nggak ada di sini hakikat. Begini loh. Iya. Ini ada 3 oknum, Bapa, Putra, sama Roh Kudus, dan ketiganya tidak berkaitan karena bukan, begitu kan? Nah, tapi ini sekarang Bapa ini adalah Allah, Putra adalah Allah, Roh Kudus juga adalah Allah. Berarti Allahnya ada berapa? 1. Oh, 1? Iya. Ini 3-tiganya adalah memang Allah. Matematika manusia enggak gitu 3, tapi kalau 1. Makanya disebut Tritunggal. Tunggal itu 1, 3 tapi 1. Bagaimana cara menjelaskannya? Ini kan kalau memang susah. Kalau manusia menjangkaunya susah. Makanya sebetulnya begini, Kang Antoni, karena Umi mempelajari ya tentang sejarah Trinitas ini. Kalau Trinitas mau mati-matian mengejar kalau dia adalah konsep yang sangat yang alkitabiah itu tidak ada. Karena ini adalah konsepnya apa? Konsepnya adalah filsafat manusia. Konsepnya ini teofani dewa dewi ini. Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia, apakah itu konsep teologis? Bukan. Maksudnya konsep ketuhanan, bukan. Itu konsep teofani dewa dewi. Ini adalah konsep ajaran pagan Romawi. Teofani itu adalah ajaran konsep Yunani kuno. Teofani dewa dewi ini.
yang kemudian Allah turun menyerupai tiang awan, tiang api, itu kan teofani kan? Allah, ya itu sebetulnya awalnya bukan Allah, dewa-dewi gitu. Dewa-dewi yang kemudian turun begitu kan, pernikahan antara dewa dengan manusia dengan Hera, kemudian lahirlah Hercules, ini kan teofani ini. Mungkin Artinya, harus dibaptis dulu kalau biar paham. Artinya konsep Trinitas ini sama sekali tidak alkitabiah. Adapun ayat yang dipaksakan untuk masuk di sana itu adalah ayat sisipan yang sebetulnya si orang ini, si Priscillian ini, dia seorang bidat Spanyol yang bukan dia sengaja membuat Tutup ayat. ya. Oke. Dia bukan membuat ayat di dalam Bible, tetapi dia berkomentar di dalam Alkitab. Yang sekarang kemudian diambillah oleh si penulis Yohanes ini, karena dianggap memperkuat doktrin Trinitas. Bahwa ada yang memberi 3 kesaksian di dalam sorga, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Padahal sebetulnya itu tidak ada. Itu ayat Yohanes pasal 5 ayat 7. Ada yang ayat 7-nya, ada 3 yang memberi kesaksian. Ya, sebetulnya udah sampai situ saja, tapi ditambah lagi di dalam sorga, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Padahal kalau kita merujuk kepada versi aslinya yang terbaik, versi Vulgata, silakan buka. Ayat ke-7-nya ada 3 yang memberi kesaksian, tidak pakai di dalam sorga. Kemudian ayat ke-8-nya bukan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tapi roh, air, dan darah. Itu yang ditulis oleh si Priscillian. Si Priscillian bidat Spanyol ini bukan menulis untuk Bible, bukan. Tetapi dia menuliskan kalimat itu yang sekarang digunakan di 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8. Itu adalah di komentar di dalam Alkitab. Kata si Priscillian, ada yang memberi 3 kesaksian loh, tapi tidak di surga. Yaitu roh, air, dan darah. Diambil tapi dirubah. Makanya semua orang tahu. Apakah ini ada footnote-nya? Ada. Di mana footnote-nya? Dari Katolik sendiri langsung. Di Sekolah Sahabat Dewasa MAHK kuartal kedua dibuka. Itu menjelaskan tentang insersinya ayat 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 sampai 8. Begitu loh. Karena kalau misalkan kita berbicara tentang Trinitas, itu tidak ada konsep Alkitabiah, tapi ininya konsepnya adalah filsafat manusia. Makanya kenapa Umi katakan ini adalah tentang teofani dewa-dewi. Mungkin teman-teman pernah dengar tentang katanya yang dewa matahari menikah dengan Hera, kemudian lahirlah Hercules, sehingga Hercules ini dianggap manusia setengah dewa. Ini loh. Kemudian dalam kekristenan bahwa Yesus itu adalah Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Apakah ini bukan teofani? Teofani, cuman kalau dulu waktu Hercules dikatakan teofani dewa-dewi, kalau Yesus dikatakan teofani Allah. Bahwa Yesus juga nantinya akan seperti Hercules. Kalau Hercules manusia setengah dewa, kalau Yesus manusia setengah Tuhan. Karena menggunakan konsep teofani ini. Begitu kayaknya Kang Antoni. Ya, walaupun bagaimana argumen manusia, kita nggak bisa mempercayai itu. Tapi yang kita percaya adalah apa yang difirmankan oleh Tuhan, itu yang kita percayai. Firman Tuhan yang mana? Ya, dalam Alkitab itu. Iya, yang dalam Alkitab yang mana yang percaya firman Tuhan? Yesus saja berfirman, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus di banyak ayat mengatakan bahwa dia adalah utusan, nggak dipercayai kok sama Kristen. Enggak, Yesus Tuhan. Padahal ngotot-ngototan loh. Kata Yesus, aku ini utusan. Kata orang-orang yang mengklaim dirinya pengikut Yesus, enggak, Yesus Tuhan. Kenapa ini perkataan Yesus tidak dipercayai? Bahkan di dalam Sema Israel ini adalah ayat yang beken. Dengarlah hai bangsa Israel, Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Kemudian di Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Di dalam ayat yang lain juga dikatakan, firman-Mu telah kusampaikan dan mereka mengerti sehingga mereka tahu bahwa akulah yang telah engkau utus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Dia yang mengutus aku. Penghakimanku adil karena bukan segala. Yesus mengatakan utusan. Ditolak, bukan Yesus Tuhan. Padahal Yesus hanya utusan Tuhan.
Begitu. Nah, itulah yang tidak mengerti dan tidak paham orang-orang lain, bahwa memang selagi dia manusia, dia disebut utusan. Tapi istilahnya dia kan menginkarnasi menjadi manusia. Nah, Kalau mulai berbicara inkarnasi kan artinya benar. Lalu cara gimana? Barusan karena begini, Kang Antoni. Tadi kan Umi sudah berbicara. Pada saat berbicara tentang teofani itu adalah inkarnasi Dewa Dewi. Umi sudah jelaskan. Contohnya, Dewa Zeus menikah dengan wanita bumi, namanya Hera. Kemudian melahirkan anak yang bernama Hercules. Kemudian katanya Yesus anak Allah, begitu kan? Yang lahir dari seorang wanita bumi, namanya Maria. Maka lahirlah Yesus. Nah, ini teofani Allah disebutnya. Nah, teofani baik itu teofani Allah, baik itu teofani Dewa Dewi, ini adalah ajaran Yunani kuno, ajaran pagan. Bukan ajaran pagan, itu dalam Alkitab ada, masa mau pagan mau pokon itu urusan mereka lah itu. Kita yang mempercayai dari Alkitab. Tunjukkan di mana di dalam Alkitab yang menyatakan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Memang secara tertulis tidak ada. Kalau tidak ada, kenapa ditambah-tambahkan? Yesus marah loh. Tidak boleh menambah-nambah. Siapa yang marah? Tidak ada marah Tuhan Yesus. Itu adalah nubuatan. Kok nubuatan? Kok marah? Kok kamu yang tahu marah Tuhan Yesus? Enggak ada marah dia. Kata siapa? Enggak. Bentar ya, Umi akan buka ya. Yesus itu tidak memperbolehkan menambah dan mengurangi. Iya, memang benar, tidak boleh mengurangi dan menambah. Bahwa Yesus itu datang untuk menyelamatkan manusia. Program dia adalah untuk penyelamatan. Apakah Yesus menyelamatkan manusia harus menjadi Tuhan? Yesus sendiri mengatakan aku menjadi Tuhan. Memang dia dari sananya Tuhan. Dari sananya dia Tuhan. Tunjukkan dalilnya. Kalau Yesus dari sananya adalah Tuhan, Yesus sendiri mengatakan aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak akan benar. sampai ke Bapa jika tidak melalui aku. Artinya Yesus hanya jalan, bukan tujuan. Mau diingkari lagi. Yesus mengatakan tidak akan ada yang sampai kepada Bapa jika tanpa melalui aku. Berarti benar. Berarti Yesus bukan Bapa. Paham nggak? Siapa bilang Yesus Bapa? Tidak ada dibilang Yesus Bapa. Terus Bapa itu siapa? Bapa itu siapa? Aduh, nanti supaya jelas nanti saya jabarkan tentang mengenai keilahian. Bapa itu siapa? Ya Bapa. Berarti Yesus bukan Bapa? Bukan. Yang menciptakan langit dan bumi siapa? Yesus atau Bapa? Yesus. Di mana ayatnya Yesus menciptakan langit dan bumi? Berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah. Itu firman itu Yesus. Aduh, balik lagi. Jangan buat dalam pikiranmu itu kepada pikiran orang lain. Jangan muter-muter. Tadi kita sudah saya nggak muter-muter. Yang katakan firman itu bukan Yesus, tapi itu adalah Davar Elohim, perkataan Elohim. Berfirmanlah Allah itu Yesus. Berfirman tidak ada terjadi kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Bukan Yesus yang sedang berbicara. Yesus. Kitab Kejadian. Di mana? Kitab Kejadian yang berbicara Yesus. Di dalam Kitab Kejadian sendiri tidak pernah membahas Yesus itu Tuhan. Setelah Perjanjian Baru memang ada nama Yesus. Perjanjian Baru. Tadi berbicara Kitab Kejadian. Kang Antoni, tolong kalau bicara Kitab Kejadian, jangan baca dulu Kejadian 18. Baca dulu Kejadian 18. Pertanyaannya, apakah Kitab Kejadian itu Yesus yang sedang berbicara? Kok lari ke Yesus? Firman itu Yesus. Firman itu bukan Yesus itu setelah Perjanjian Baru disebut Yesus. Sebutlah namanya Yesus. Kita tidak berbicara Yesus di sini. Kita dengerin ya, di dalam Kitab Kejadian, itu yang di dalam Kitab Kejadian 1, yang sedang berbicara siapa di sana? Elohim. Di sana yang sedang berbicara di sana adalah Yod-Heh-Wav-Heh, bukan Yesus. Tentang penciptaan bumi. Allah berfirman, artinya bukan Allah beryesus. Allah berkata, jadilah terang, maka jadilah terang. Ini Kang Antoni ini dari tadi ya, jangan pura-pura lupa ya. Tadi kita membahas. Pada saat Umi kan berbicara, Kang Antoni tolong artikan kalau menurut Kang Antoni yang artinya firman itu adalah Yesus, bukan Davar Elohim, bukan perkataan Elohim, bukan kalamullah, tapi firman itu adalah Yesus. Pada saat ada kalimat, kemudian Allah berfirman, jadilah terang. Apakah Allah beryesus jadilah terang?
Kan Allah berkata, jadilah terang, maka jadilah terang. Nah, firman itu dafar, firman itu kalamullah. Makanya di dalam Al-Quran, Yesus itu diciptakan dari kalimatullah. Firman itu adalah kalimatullah. Ini firman Yesus. Sudah dikatakan, Yesus itu adalah firman yang kemudian menjadi manusia. Itu di dalam Bible dikatakan demikian. Tolong difahami, Kang Antoni. Jangan muter-muter, capek loh ngejelasin muter-muter. Saya bukan muter-muter, itulah adanya. Firman itu adalah Allah. Dia setelah lahir menjadi manusia baru disebut Yesus. Sebelum dia menjadi manusia, dia belum disebut Yesus. Dia disebut Firman. Di dalam yang Umi katakan itu dari 1 Yohanes 5 ayat 7 tadi, bersaksi di sorga adalah Bapa, Anak, Firman adalah dan Rohul Kudus, gitu. Bukan, roh, air dan darah itu adalah ayat palsu. Di dunia. Kalau di sorga, tidak Bapa. ada di dunia, tidak ada di sorga. Baca dulu. Ketuhanan kalian itu disandarkan kepada ayat-ayat palsu. Yohanes pasal 5 ayat 7. Itu adalah ciptaan si Priscilian bidat Spanyol. Belajar lagi. Makanya belajar lagi. Bukan itu ada dalam Alkitab kok belajar lagi. Ada saya dalam sudah belajar. Dengerin Kang Antoni, ada di dalam Jangan Alkitab. Paksakan keinginanmu kepada iman orang lain. Enggak bagus. Kamu jangan protes dong. Kalau kenapa enggak diprotes? Ya kalau salah. Dengerin dulu. Kalau benar. Katakan salah. Salahnya di mana? Ayat sisipan dikatakan salah. Makanya dengerin kamu. Kalau bukan sisipan, itu adalah firman Allah. Enggak bisa dipaksakan. Firman Allah dari mana? Firman Allah dari mana? Gimana maksudnya firman Allah dari mana? Dengerin. Kang Antoni dengerin. Mungkin Kang Antoni adalah salah satu Kristen yang tidak mengetahui. Sementara banyak sekali Kristen yang sudah mengetahui. Mengetahui kalau 1 apa? Yohanes pasal 5 ayat. Bisa diem nggak? Orang lagi ngomong, nggak usah ditutup dulu. Iya, jangan paksakan kemauanmu kepada kemauan orang lain. Nggak bagus. Ini bukan kemauan saya. Dengerin ya. Bang Antoni, Umi rasa sangat minim pengetahuan Bible-nya. Kata siapa? Termasuk juga orang yang pintar kebodohan bagi Tuhan. Ya. Dengerin dulu. Banyak orang yang bisa dengar nggak? Atau pura-pura dia pintar itu. Kalau nggak bisa debat, mending ngurus ayam aja. Bisa dengar dulu. Iya, saya ngurus ayam. Ya makanya bisa dengar nggak? Kalau mau debat sama aku, bisa dengar nggak? Bisa diem dulu nggak? Iya, sampai di sini aja dulu. Kalau memang enggak kamu paksakan imanmu dengan orang lain nggak bisa. Udah salah ngotot. Saya nggak salah. Ini bukan saya tidak berbicara dengan keimanan saya. Terus keimanan siapa itu? Ini sedang berbicara tentang keimanan kamu, Kang Antoni. Iman makanya saya. Bisa diem nggak? Saya mau ngomong, bisa diem nggak? Loh, emang yang mengimani Yesus? Saya diam. Saya matikan ini. Ibu aja yang bicara terus. Nggak apa-apa. Ya udah, makanya diem dulu. Orang lagi mau jelasin, kamu malah menunduk terus. Oke, ulang lagi ya. Jadi mengenai ayat insersi 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8 itu tercatat footnote-nya dari mana? Dari gereja Katolik. Dari gereja Sekolah Sahabat Dewasa MAHK kuartal kedua. Di sana dikatakan bahwa si bidat Spanyol Priscilian ini menuliskan komentar di dalam Alkitab. Ya. Yang kemudian diambillah oleh si penulis Injil Yohanes ini, disisipkanlah itu sebagai karena dianggap mendukung tentang konsep ketuhanan Trinitas. Silakan dibaca di versi Vulgata kalau nggak percaya, begitu loh. Dibaca di versi Vulgata. Ini versi Vulgata ini adalah versi terbaik. Tidak ditemukan itu. Ada 3 kesaksian di dalam sorga yang ada di dalam versi terbaik Vulgata. Itu ada 3 kesaksian. Tidak ada di dalam sorga. Tidak ada di dalam dunia. Yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu salah, bukan itu. Tetapi ruh, air, dan darah. Begitu loh. Jangan udah salah ngotot gitu kan. Dibenerin, nganggap orang kayak gimana. Ini kan membuktikan kalau Kristen itu tidak mengenal kitabnya. Kenapa yang lebih mengenal itu justru Muslim? Seharusnya kalau tidak tahu itu didengerin, oh kayak gitu ya, ternyata kayak gitu ya. Terus cek lagi, benar nggak di versi Vulgata itu tidak ditemukan kayak begitu. Termasuk Yohanes pasal 1 ayat 1.
di sana dikatakan bahwa firman itu berasal dari Allah, jadi firman itu adalah Allah. Ini adalah upaya-upaya mereka untuk menjadikan Yesus sebagai Allah itu sendiri. Walaupun harus mengubah isi kitabnya, nah kan kayak begitu. Dikatakan Yesus ini pencipta, bukan ciptaan. Diminta dalilnya, nggak bisa ngasih. Lari ke Kejadian. Sejak kapan kita Kejadian mentuhankan Yesus, begitu kan? Ntar dari kitab Kejadian dibawa lagi. Kan itu Yesus sebelum lahir menjadi manusia, masih dalam masih dalam kondisi firman. Makanya Allah mengatakan, Allah berfirman. Ya Allah berfirman artinya Allah berkata, bukan Allah beryesus. Begitu. Oke Bang Handi, lanjut lagi. Nggak ada kayaknya nih itunya juga.